Assalamualaikum teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini weekend dan ini kegiatan Uma, ayah dan anak-anak setiap akhir pekan, yaitu ngajak anak-anak jalan santai di dekat rumah. Karena Paksu itu kerjanya sip-sipan, kadang gak banyak waktu untuk anak-anak. Jadi beginilah meluangkan waktunya setiap pagi di akhir pekan. Pelan-pelan. Karena menurut Uma penting banget untuk meluangkan waktu untuk anak-anak dan diri sendiri. Sebenarnya nggak harus jauh, tapi yang penting bisa bikin kita bahagia, merasakan kebersamaan di sela waktu kesibukan yang nggak ada habisnya. Dan sekalian olahraga juga ya teman-teman, biar sehat. Kebetulan di hari ini ada acara peringatan, tapi acara apa Uma lupa, dan ada perlombaan sepeda juga, makanya tempatnya ramai. Kalau biasanya nggak seramai ini. Hari ini si kakak minta dibawakan sepeda karena di sekitaran rumah Uma itu susah untuk sepedaan. Jadi di sini tempat untuk si kakak belajar naik sepeda dan sambil ngelatih adik biar jalannya lancar. Sebenarnya umur adik itu sudah 17 bulan, tapi entah kenapa proses belajar jalannya agak lama, gak seperti kakak dulu. Waktu kakak dulu umur 9 bulan sudah bisa jalan, tapi gak apa-apa asal sesuai perkembangannya ya teman-teman, karena setiap anak berbeda-beda, ada yang cepat, kadang ada yang lambat. Nah ini kami mau pulang dulu, berhubung Paksu kerja kena shift malam, jadi Paksu harus tidur siang buat bekal kerja malam.
Qadarullah teman-teman, ujian datang dalam keluarga Uma, yaitu adik kejang-kejang. Sebenarnya ceritanya itu kemarin yang kami periksa di klinik itu sudah agak baikan, badan gak panas lagi. Tapi tiba-tiba 2 hari yang lalu demam lagi, tapi gak terlalu tinggi sama muntah sekali. Dan hari ketiga demam adik itu tambah tinggi, setelah diminumin obat pun demamnya gak turun. Dan rencananya pagi mau dibawa berobat, tapi qadarullah Allah berkehendak lain. Adik kejang-kejang, dan alhamdulillahnya lagi saat itu ayah udah pulang kerja sip malam, dan di situ Uma lihat ya kejang-kejang, khawatirnya itu Masya Allah luar biasa karena tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Bibirnya itu sampai biru, dan kami langsung bawa ke rumah sakit, langsung ke IGD, dan di sana langsung dicek, dikasih oksigen, diberi obat khusus yang dimasukkan lewat belakang. Setelah dimasukkan obat itu, kata perawatnya efek sampingnya ngantuk, dan setelah mulai sadar ada langsung dipasang infus, diambil darah, dan yang Masya Allahnya itu adik pinter, gak rewel, gak nangis sama sekali. Setelah pasang infus, dikasih obat, dan kami masuk ruangan, dan kami disarankan untuk 3 hari dulu di rumah sakit untuk pemeriksaan darah dan melanjutkan obat antibiotiknya minimal 9 kali pemberian. Dan ternyata tahu nggak teman-teman, penyebab adik kejang-kejang itu adalah adanya infeksi sel darah putih. Karena produksi sel darah putih yang berlebih menyebabkan infeksi. Nah, kenapa jadi produksi sel darah putih itu berlebih? Karena banyaknya virus atau bakteri yang ada di dalam badan si Ade. Makanya badannya gak menahan panas tadi sampai dia kejang-kejang. Dan alhamdulillah setelah hari kedua di rumah sakit, Adek sudah bisa jalan lagi walaupun masih pakai infus. Walaupun masih pakai infus nih teman-teman, tapi tetap nggak mau diam. Yang namanya anak-anak kan ya. Dan yang bikin Uma tetap tenang, orang tua Uma datang dari Tamban, yaitu neneknya Nora. Saat tahu cucunya sakit, langsung berangkat ke Tanjung. Dari kejadian ini Uma jadi lebih waspada lagi, karena orang yang pernah terkena step atau kejang-kejang bisa terulang lagi. Jadi hal-hal yang harus atau wajib ada di rumah bagi teman-teman yang punya bayi, yaitu termometer. Karena ketika suhu anak di atas 38 derajat lebih, maka harus hati-hati, jangan ditinggalkan anak sendirian. Apalagi kayak Uma kan cuman berempat di Tanjung karena merantau, sama-sama merantau sama Paksu. Dan ketika Paksu kerja cuman bertiga karena nggak ada orang di rumah. Mungkin ada teman-teman yang seperti Uma juga. Jadi jangan ditinggal anak sendirian di saat demam tinggi. Yang kedua, wajib punya simpanan obat penurun demam. Karena walaupun nggak punya riwayat kena step, tapi menurut Uma kalau punya bayi di rumah atau anak di rumah itu wajib banget punya obat penurun demam seperti paracetamol di rumah. Karena walau keadaan darurat kita sudah punya persediaan. Kalau Uma, obat yang wajib ada di rumah itu selain penurun demam yaitu obat bapil, batuk pilek. Dan terakhir obat yang dimasukkan lewat belakang tadi oleh perawat yang pertama kali di IGD itu harus punya. Tapi kata dokter takutnya nggak tahu cara penggunaannya, jadi lebih baik punya termometer sama obat penurun demam tadi. Nah, ini hari ketiga kami di rumah sakit. Si Ade udah mulai bosan, mulai berontak, gak mau diam, maunya itu jalan terus. Karena kan biasa yang namanya anak-anak belajar jalan itu gak mau diem, jalan ke sana ke sini.
ada aja tingkah lakunya, tapi yang namanya sakit sehat tetap harus disyukuri ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya lagi ada neneknya Naura, ada Paksu yang tetap standby nemenin Uma di rumah sakit karena dibuang sayang ya teman-teman. Ini kegabutan Paksu yang nggak bisa diem ngehibur bininya. Ada aja tingkah lakunya yang kadang bikin marah, kadang bikin ketawa. Ya begitulah mungkin ujian hidup ya teman-teman. Nah ini mau pulang, tinggal nunggu pengurusan berkasnya selesai. Doain ya teman-teman, semoga adik Nina nggak sakit lagi, dan Uma berharap semoga penyakit ini, step ini nggak terulang lagi. Dan alhamdulillah adik Nina udah sehat, sudah bisa main-main lagi. Dan video kali ini selesai sampai di sini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum teman-teman. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya.